Ya mungkin ya kayak makasih aja. Makasih kayak udah percaya sama anaknya kan. Udah ngelepas ngerantau jauh dengan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jenggot di 1111 Entertainment. Dan kali ini kita sudah punya waktu untuk podcast bareng owner dari The Mango. Kita sapa dulu dengan Bu Dokter dan Bu Wana. Boleh disapa dulu dong. Halo, assalamualaikum. Oke, di sini sudah ada Bu Dokter dan Bu Wana. Ya, nanti kita mau kenalan dulu sebelum kita membahas soal apa itu The Mango Cafe and Rooftop. Jika kamu ingin menjadi podcaster, aplikasi Anchor adalah tempat yang paling mudah membuat podcast dan ini gratis. Alat untuk merekam dan mengedit podcast bisa langsung di Anchor melalui handphone atau komputer kamu. Aplikasi Anchor bahkan yang mendistribusikan podcast kamu di platform untuk mendengarkan podcast seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan banyak lagi. Dan kamu juga bisa mendapatkan uang dari podcast tanpa batas pendengar minimum. Jadi download aplikasi Anchor. Oke, kembali ke channel 1111 Entertainment. Teman-teman semuanya, thank you banget masih stay. Dan kali ini kita sudah kelewat beberapa episode. Kita sudah review beberapa makanan dari salah satu cafe rooftop yang sudah jalan beberapa bulan dan banyak digandrungi dari beraneka ragam usia, ya kan, kalangan menikmati di cafe ini, yaitu The Mango Cafe and Rooftop. Nah, kita ini baru kebagian waktu karena kemarin tuh sibuk banget, rame banget. Kita kebagian waktu untuk bisa berkenalan, mencari tahu, diskusi sama owner dari The Mango Cafe and Rooftop. Dan malam hari ini, ya kita syuting malam, sudah ada kakak Nihayatul, ya. Ini sebagai apa? Putri ya, putri dari bunda kita. Owner. Owner dengan Ibu Mona Lisa. Ibu Mona Lisa. Biasanya Bang Jenggot panggil itu Bu Mona ya, karena ada apa? Family. Ada hubungan family. Nah, di sini sudah ada Bu Mona Lisa, atau aku panggil Bu Wana aja lah ya, biasanya gitu ya. Jadi kita lepas masker karena akhir-akhir ini lagi COVID. jadi lepas nih. Lepas dulu aja karena kita sudah tes, sudah upload sudah semua tadi. Nah, ini ada Kak Ana dan Bu Ana juga. Kita mau cerita sedikit. Mungkin banyak yang penasaran nih, Mango ini seperti apa, kenapa hadir di kota Tanjung Balai ini. Nah, kita mau tanya, kenalan dulu kesibukannya apa dengan Kak Ana. Ya, jadi halo, aku Nihayatul Istiana, dipanggilnya Nihai atau Kak Ana juga boleh. Kesibukannya alhamdulillah baru selesai kuliah. Oke. Udah penempatan dokter umum di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai. Usia juga. Usia masih muda, masih cukup muda lah gitu. Oke. Dan Bu sebagai ibu rumah tangga dan pengusaha. Oke, terima kasih. Saya selaku pemilik owner dari perusahaan ini sangat memperkenalkan diri saya, selalu dipanggil setiap hari-hari nama anak atau nama lengkapnya Haja Mona Lisa Siahaan. Sehari-hari kegiatan saya adalah bisnis, tapi saya buat juga sekedar tambahan untuk membuka kafe ini untuk menambah omset kita. Karena di zaman-zaman sekarang ini, zaman Covid ini,
sangat terhambat kita cari duit. Jadi saya berpikir saya bukalah dulu kafe, siapa tahu kita punya rezeki dengan cara jalan ini. Demikian. Hampir udah masuk segmen selanjutnya. Oke, ada Kak Ana dengan juga kalau biasa kita panggil Bu Ana. Kalau aku sih biasa panggil Bu Dokter aja ya, karena baru sudah sah jadi dokter. Alhamdulillah. Ya. Ini lagi Internship. Intensif juga. Semoga lancar aja. Kita lanjut dulu, kita mau bahas nih motivasi sebenarnya awal membuka The Mango Cafe and Rooftop ini apa sih sebenarnya? Gitu. Motivasi awalnya kenapa? Tadi udah dijelasin karena kita mau nambahin omset karena ada usaha yang lain. Tapi kan kenapa harus kafe? Kenapa saya harus memang? Saya kan punya hobi traveling, jalan-jalan. Tiba-tiba saya terpikir sendiri, apa salahnya saya buka di kawasan Tanjung Balai, buka kafe. Siapa tahu kita buka kafe yang unik dan senang digandrungi oleh masyarakat, cocok bisa membuka lowongan kerja buat masyarakat sekitar, juga bisa menambah penghasilan juga, biar bisa menyekolahkan anak-anak. Jujur banget. Lagi zaman pandemi ini kan sangat sulit kita mau cari-cari kerja jauh-jauh. Dengan demikian kita buka lowongan ini pada masyarakat juga yang mau bekerja, nggak perlu keluar kota, perlu dengan ketika rumahnya masing-masing sudah bisa mendapatkan uang gitu. Jadi kita bisa membantu halayak ramai. Ini mungkin menjadi satu jawaban solusi juga untuk menolong kondisi perekonomian juga ya, sedikit tidaknya, karena ada banyak karyawan juga yang sudah bekerja ya di sini dan mereka bisa membantu keluarga mereka juga. Dengan alasan saya demikian, saya buka kafe ini, saya buat ada namanya The Mango Cafe, supaya masyarakat luas senang mengingat nama itu. Kadang-kadang dari nama itu juga bisa menenangkan hati konsumen. Kenapa sebut The Mango Cafe? Karena dia terletak di Jalan Mangga. Dengan di Jalan Mangga dengan banyak keunikannya. Misalnya kita punya parkir luas, kita punya musola. Kita buat dia di rooftop. Lagi-lagi keren sekarang di rooftop. Kita bikin dia di rooftop. Kebetulan di bawahnya Hotel Al Mustafa. Berarti ini satu-satunya hotel dan ada kafe di rooftop ya? Di Tanjung Balai? Iya. Memang kebetulan menurut kita sih, kita sendirilah yang pertama punya rooftop di atas hotel. Berarti dari hobi bersama keluarga kuliner gitu kan, dan akhirnya membuat kafe sendiri, dan dari kafe ini dituangkan semua dari dari pengalaman itu, dan namanya The Mango karena biar notice aja. Notice banget, orang langsung ingat The Mango di Jalan Mangga, yaitu cafe and rooftop yang ada di lantai 3 Hotel Al Mustafa gitu. Dan dengar juga nih, mungkin Bu Dokter bisa bantu jawab nih. Dengar juga karena pengalaman dari keluarga nih, artinya kan banyak menu makanan juga yang dinikmati. Di The Mango, kayak kita review kemarin kan ada beberapa menu makanan yang beraneka ragam yang bisa dinikmati dari berbagai kalangan, benar gitu? Benar. Jadi Bang Don, kebetulan aku keinget juga nih. Jadi biasanya kita makan itu kan, kalau makan aku pesan sendiri, abang pesan sendiri, interaksinya jadi kurang gitu ya. Jadi kita pengen gimana di cafe ini tuh kita bisa makan bersama dengan interaksi yang cukup. Makanya di The Mango Cafe and Rooftop tuh ada namanya shabu-shabu and grill. Jadi kita makan bersama, ada paket berdua dan paket berempat, itu untuk meningkatkan interaksi gitu. Jadi kita masaknya bareng-bareng, kemudian bikin sopnya bareng-bareng gitu. Nah selain itu tuh ada juga menu yang namanya ayam betutu. Jadi 1 ekor ayam besar itu bisa dimakan untuk ramai-ramai. Nah jadi ayamnya dipotong bareng-bareng, kayak aku sayapnya, kamu pahanya gitu. Jadi pengennya interaksi di kafe tuh nggak cuman lagi sekedar main HP gitu kan. Jadi masak bareng gitu. Oh berarti ketika kita makan di sini kayak kita di sabu-sabu kayak kemarin memang ya. Kita memang seru banget ya, mungkin sama teman-teman gitu ya. Kita bisa bakar sendiri, buat sendiri, dan itu interaksi, ada komunikasi juga di situ. Berarti gini, mungkin mau bisa bantu jawab juga nih.
Berarti konsep di The Mango ini apa? Dengan konsep apa ya, venue dan juga yang tadi disebutin sama Bu Dokter, artinya ini salah satu kafe yang mau diusung itu adalah family, apa begitu? Family, keluarga lah. Ya. Kita buat kafe ini kayaknya saya lihat banyak untuk kalangan keluarga, bawa anak-anaknya, bawa orang tua. Mereka senang dapat berkumpul di sini karena lokasinya juga enak, nyaman. Tempat duduk juga kita buat berbagai TV. Ada TV-nya yang rumput pakai bin bag, ada juga lesehan, ada juga ruang seperti ini VIP. Nah gitu. Jadi tergantung konsumen lah di mana seleranya mau duduk, kita langsung layani begitu. Berarti ada berbagai venue yang bisa dinikmati dengan makanan yang mau dinikmati juga. Gitu. Oke, menarik. Jadi karena sudah terkonsep dari awal, walaupun sekedar terdengarnya kayak iseng mau buka usaha karena pengalaman, tapi sebenarnya sudah dikonsep matang juga gitu ya. Karena yang kita tahu juga beberapa informasi ya, beberapa informasi yang kita tahu di minggu ini kayak tadi tuh sabu-sabu itu menjadi satu hal yang populer dan satu-satunya yang memulai adanya menu sabu-sabu. Nah itu gimana tuh idenya tuh dari mana, dan artinya kan udah dipikirin tuh, udah dikonsepin gitu. Sebenarnya awalnya nggak tahu ya kalau ternyata jadi satu-satunya gitu Bang. Kayak kita ya udah pengen nyoba aja sabu-sabu gitu kan. Daripada dengan harga yang terjangkau, orang juga bisa makan enak. Jualannya itu ternyata jadi satu-satunya. Yang pertama kali ya, bukan satu-satunya karena udah ada gitu kan. Yang pertama kali mempelopori biar orang tuh kayak bisa makan enak tapi harga terjangkau gitu loh Bang. Kita kan mencoba untuk bisa mengerti konsumen gitu. Benar, karena cuma paket berdua itu kemarin kita itu cuma 60.000 ya. Iya 60.000. Atau mau naik lagi nih? Populer. Enggak ya? Penting kita sesuaikan dengan bahan harga sembako aja. Kita nggak bisa seenak-enak gitu menaikkan harga. Tetap jaga kualitas dengan harga yang bersahabat. Terjangkau, bisa dinikmati bersama-sama dan keluarga juga ya. Nah, kayak di depan kita ini kan, ini bukan soal makanan doang nih, ini kan salah satu hal yang menarik juga nih. Ini apa nih namanya? Ini sambil saya juga ya, terai-terai juga. Ini minuman pertama loh hari ini. Namanya spesial. Namanya Pink Lady. Pink Lady. Sambil dituang juga ini ya. Pink Lady ini beda-beda. Setiap daerahnya bentuknya beda, warnanya beda. Ini spesial untuk The Mango Cafe. Saya lihat warnanya juga agak-agak cantik lah gitu. Mudah-mudahan rasanya juga maknya. Pasti maknya. Karena bukan soal penampilan doang, penyajiannya juga dari kayak gini ya. ke sini gitu ya. Jadi ikutan ya. Boleh ya dirasa ya. Minum cuma dulu. aja dulu. Karena belum bisa minum es. Pink Lady ini sudah baru ya? Baru ya di The Mango Cafe and Rooftop. Iya. Itu. Mungkin kita mau tahu dulu deh, karena ini kan sudah jalan sebulan nih. Sebulan, hampir 2 bulan. Sebulan lebih. Nah, apa yang bisa dilihat progresnya seperti apa? Apa yang mungkin bisa kalau mau di-sharing kan nggak apa-apa. Apa yang masih dirasa kurang? Apa yang sudah dirasa puas selama sudah dari grand opening sampai sekarang ini? Ibu nih mau jawab nih. Rasa puasnya ya terima kasih juga kalau kita dengar-dengar sih banyak customer atau konsumen kita merasa puas dengan menu-menu sajian varian menu sajian kita dengan cita rasa lidah Nusantara. Banyak juga orang senang dengan aneka ragam macam makanan itu, dengan model-model sajian seafood ala-ala western juga kita sediakan. Dengan kelebihannya juga macam makanan mukbang itu lagi-lagi tren juga itu, pakai kepiting, pakai cumi, pakai udang dengan saus-saus yang cukup enak begitu. Jadi banyak saya dengar konsumen juga
puas dengan sajian kita dengan harga terjangkau, walaupun mereka menaiki dengan sampai 3 lantai. Tapi dengan Itu capek juga. dengan semangatnya orang itu mau menikmati apa sih di Mango Cafe ini, kok ramai kali orang, apa menu-menunya, mereka tertarik, bahkan ada yang berulang-ulang gitu. Terima kasih juga lah buat konsumen kami yang sudah selalu hadir, selalu datang. Ada saran kritik boleh dong dikasih tahu sama kita biar bisa kita memperbaikinya, demikian. Berarti sudah cukup puas dengan perjalanan selama 2 bulan ya, hampir 2 bulan ini. Walaupun ada saran dan kritik, mungkin itu lebih tepatnya dari konsumen yang sudah berapa kali kesini gitu ya, sehingga bisa untuk dikembangkan ke depan. Harapannya ke depan, sama apa nih? Nambahin juga, selain puas kita tuh juga bersyukur gitu ya Bang, karena dengan adanya kafe ini aku pribadi ya, jadi bisa banyak ketemu teman-teman lama gitu. Itu jadi salah satu kepuasan tersendiri yang bikin aku semangat gitu loh Bang, semangat untuk dampingin orang tua di sini gitu, karena teman SD, teman SMP, SMA gitu tuh bisa ketemu di sini gitu, jadi kayak ya udah aku puas dengan itu. Gitu. Berarti secara pribadi dengan adanya The Mango ini yang dirasakan kepuasan itu bisa ketemu sama teman-teman. Bisa ketemu teman-teman yang meskipun di kafe lain juga ketemu, tapi kan jarang. Tanpa disangka-sangka kenal ketemu gitu. Dan puasnya lagi mereka juga puas dengan pelayanan sini dan apa yang bisa mereka nikmati ya. Alhamdulillahnya itu. Tapi ya tetap sesuai dengan visi misi kita, di mana visi kita tuh pengen menjadi salah satu kafe pilihan pertama di hati masyarakat, salah satu kafe rooftop pilihan pertama di hati masyarakat, serta misinya tetap terus evaluasi diri, tetap terus meningkatkan kualitas gitu. Dan menciptakan hal-hal yang baru lagi. Menciptakan hal-hal yang baru. Tetap terus berinovasi. Oke, jadi mungkin buat para penonton dari 1111 Entertainment ya, The Mango Cafe and Rooftop tidak akan seperti itu aja, karena akan ada hal-hal yang baru yang akan mengejutkan juga, baik dari menu makanan, baik dari venue, baik dari event-event yang akan dilakukan ya. Gitu. Dan kedepannya berarti seperti itu tadi ya, dibilang akan ada hal-hal yang baru yang akan dikembangkan juga, atau ada pengembangan lagi atau lebih luas lagi atau apa? Masih dalam tahap lah, kita jalani dulu lah ini. Kita jalanin dulu lah hubungan ini ya. Mau dibawa kemananya nanti dijelaskan. Oke, ini teman-teman dari 1111 Entertainment, kita sudah bincang-bincang apa itu The Mango. Kalau kita tahu tadi karena di Jalan Mangga tadi, so simple banget, tapi itu menjadi notice ya bagi para pengunjung. Dan kalaupun misalnya ada evaluasi kritik, mungkin bisa langsung ke Instagram @themangocafe atau di Facebook The Mango Cafe and Rooftop. Dan tidak enak rasanya ya, kita sudah berbincang-bincang seperti episode-episode sebelumnya. Kita pasti akan ada games. Kita akan ada pertanyaan-pertanyaan. Mumpung seorang ibu dan anak ya, seorang putri, kita pengen cari tahu seberapa jujurkah satu sama lain. Jadi kita masuk ke segmen games kita, jawab jujur. Oke deh, untuk Bow sama Bu Dokter, kita masuk di segmen jawab jujur. Nanti aku akan kasih pertanyaan, masing-masing akan bertanya, jawab dengan jujur. Oke, ini ke kamera. Jadi santai dulu, minum dulu. Ini menjadi kursi panas sekarang. Sudah menjadi kursi panas. Kalau udah segmen gini sebenarnya aku senang banget. Oke, untuk Bow dulu deh. Jawab jujur. Pertanyaannya, satu kata menggambarkan Bu Dokter. Pertanyaan dulu. Satu kata menggambarkan sosok Anda. Satu kata yang bisa menggambarkan sosok seorang Kak Ana. Satu kata. Nanti bisa dijelasin kenapa katanya itu. Pintar. Kenapa pintar? Karena dia belajarnya, jujur, sopan. Karena juga terbukti dengan beberapa tahun selesai. Ya, alhamdulillah. Berarti yang mau lihat sosok dari Kak Ana ini adalah yang pintar.
sih. Senang ya? Seneng. Nah, untuk Bu Dokter, nggak jujur, kapan terakhir kali cerita soal pacar atau gebetan sama mama? Barusan. Bukan barusan, maksudnya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu cerita. Ambil sedih juga. Nangis juga. Oh, berarti nggak sih? Karena kan cerita beberapa hari yang lalu, paling 3 hari atau 2 hari yang lalu ya, Pak. Cerita apa? Ya seputar itu. Gitu seputar ya? itu. Soal hubungan lah. Berarti sering ngobrol. Kalau memang ada ya diobrolin. Kalau lagi nggak ada minta doanya gitu. Oh iya. Betul. Jadi buat gebetannya sendiri udah cerita sama mami. Anda sudah ketahuan. Sudah. Oke deh, buat Bow lagi nih. Hal apa yang paling buat Bow itu marah sama Kak Ana pada saat apa dan pernah pada saat seperti apa? Marah gitu. Saya pernah marah sama anak ini, suka di kamar terus. Tidak mau keluar, tidak mau ingat isi perut dan lainnya. Di situ saya paling gondok. Betul gitu. Ya betul sih, namanya juga di era sekarang gitu ya, Oh, Bang. nggak boleh membela. Tapi iya, di era sekarang kan kadang orang nyaman di kamar gitu. Makanya buka kafe, ketemu sama keluarga. Ketemu sama keluarga, kita jadi bisa kerja sama lagi gitu. Mungkin dari Bow kalau terlalu sering di kamar itu agak marah gitu. Tapi di sini sih, kalau dia di Semarang itu memang kerja di kamar belajar terus. Mungkin karena itu kali ya. Belajar terus, nggak mau kerja, tapi ya terbukti lah dengan hasil belajarnya juga dia punya juga itu yang bagus. Artinya kalau jauh nggak apa-apa lah di kamar terus ya. Mungkin karena di rumah. Dekat dengan maminya masak di kamar terus, Iya. makan juga lambat-lambat, percuma dong tinggal satu rumah. Udah mulai kebuka nih, jujur. Jujur gak apa-apa. Oke deh. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Dokter. Apa yang Bu Dokter rahasiakan yang Mama belum tahu? Yang dirahasiakan, Mama belum tahu. Berarti sekarang udah nggak menjadi rahasia lagi gitu. Iya, akhirnya nggak jadi rahasia. Apa ya? Kita beli apa tapi Mama nggak tahu. Enggak sih, kalau untuk belanja sesuatu itu pasti aku izin dulu. Bahkan pernah kayak aku mau beli sesuatu, udah sampai di tempatnya kayak mau beli, tapi kayak nelfon dulu lah. Biasanya gitu, mau beli sesuatu udah di tempatnya biar langsung izinkan gitu kan, Bang. Gitu. Terus masalah pasangan juga ada waktunya untuk diceritakan gitu. Cita-cita juga diceritakan. Jadi kayaknya nggak ada hal yang dirahasiakan sih, Bang. Nggak ada rahasia di antara kita ya. Iya, paling mungkin iya sih nggak ada. Mungkin pas lagi sedih, pas lagi banyak pikiran, itu sih paling kan kita nggak pengen lah nambah pikiran orang tua. Tapi ujung-ujungnya ketika waktunya udah pas, ya kita bicarakan lagi. Siapa tahu lagi pengen mungkin ini aku cuma ngoper-ngoperin aja. Siapa tahu cita-citanya seperti ini, tapi karena orang tua itu dirahasiakan saat ini sebenarnya. Enggak sih, alhamdulillahnya kayak orang tua baik dari mama, papa itu tuh suportif sih, Bang, dengan apa yang anaknya pengen. Jadi kita berusaha untuk komunikasi aja. Berarti aku nggak perlu maksain lagi karena memang udah ada rahasia lagi di antara Bow dan juga Bu Dokter. Oke, untuk Bow nih pertanyaan terakhir aku kata buat Bow. Di antara nih kan anak-anak ada 4 ya. Di antara berempat, ini kan Bu Dokter paling besar ya. Siapa sih yang paling manja ke mamanya? Paling manja ke maminya ya anakku yang satu laki-laki itulah. Oh iya. Dia Firmansyah. Oh iya, karena dia satu-satunya. Iya. Udah SMA juga tapi kayak anak-anak juga sifatnya terlalu manja. Nggak cuman ke maminya, ke kakak-kakaknya juga, ke kakaknya, ke adeknya. Tapi dia punya sisi yang lain lah, manja kan sama keluarga. Berarti Bu Dokter nggak manja? Enggak sih, enggak kan. Udah biasa Udah mandiri. biasa mandiri. Udah 2 poin. Ya, udah biasa mandiri nih buat orang yang di luar sana. Namanya anak perantauan. Iya. Oh iya, di Iya. Semarang ya.
Terakhir nih buat Bu Dokter, hal yang paling ingin disampaikan sama Mama. Mungkin. Nggak bisa nih bang, nggak bisa karena sedih bawaannya kalau nyampein sesuatu. Iya, maksudnya selama ini apa sih yang sebenarnya Yang sekarang aja deh. I love you ma gini. Aku tuh mudah tersentuh kalau Iya. bahas orang tua tuh. Bahkan sampai nangis sekarang. Berarti sayang banget ya. Ya mungkin ya kayak makasih aja gitu. Makasih kayak udah percaya sama anaknya kan, udah ngelepas ngerantau jauh dengan sedih. Ambil tisu Ini panik. jadi momen juga. Iya kan, ya makasih udah percaya, udah didik anaknya bagus banget. Mungkin jadi bisa jadi tempat kali ya bang ya, kayak yang jarang kita omongin, kayak kita bilang I love you mama, sayang mama tuh kan jarang, apalagi anak pertama aku cukup keras juga orangnya gitu. Jadi mau bilang makasih sekalian sayang mama gitu. Sayang bunda. Itu pertanyaan pamungkas sebenarnya. Karena aku tahu Bu Dokter sebenarnya apa. Ya, alhamdulillah lah, syukur saya sudah dapat dokternya. Kita selalu pesan juga sama anak, udah dapat dokter, udah juga untuk masa depan, jangan dirimu dikejar, kejar juga dalam keluarga kita misalnya apa sih pendampingnya, cari yang lebih baik, cocok di hati, bisa sejalan, itu selalu kita pesan sama anak-anak ini. Kalau bisa rumah tangga dulu deh, baru cari yang spesialisnya lagi. Pesan ya dari Bo untuk Bu Dokter. Oke deh, thank you banget. Kita juga sangat terima kasih karena sudah terbuka seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi konten atau video episode kita yang menjadi kenangan mungkin buat orang Bu Dokter juga. Semoga ke depan kita bisa jadi lebih baik lagi, bahagia lagi, apa yang dicita-citakan, apa yang diekspresikan untuk kedepannya itu tercapai dan semua bahagia. Oke deh, thank you buat semuanya teman-teman 11 Entertainment. Bang Jeko juga sangat berterima kasih buat Bo juga sama Bu Dokter juga sudah mau bincang-bincang, sudah mau podcast bareng kita. Ya kalau mau follow Instagram boleh nggak? Instagram Bu Dokter boleh ya? Boleh. Nanti Nanti di bawah ini. Di bawah ini. Di bawah Facebook ini. juga dari Bo juga nanti di bawah ini gitu ya. Jangan lupa juga subscribe 11 Entertainment, like, comment, and share juga. Kita sangat terbantu banget kalau bisa di follow up soal YouTube kita. Oke deh, Bang Jenggot pamit. Terima kasih. Hasta la vista.